Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, peserta pembatik level 3 dari Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan janji saya pada pertemuan hybrid tadi ya. Nah, di sini saya akan membagikan contoh MPI yang mungkin ini bisa diadopsi. Ingat, sekali lagi bisa diadopsi. Kami tidak menghendaki Bapak Ibu membuat persis seperti ini, tidak. Tapi Bapak Ibu jauh lebih bisa membuat yang lebih menarik dan lebih bagus lagi. Ini hanya gambaran umum yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu diantaranya adalah ini ada aset tombol navigasi ya Bapak Ibu. Nah, di aset tombol navigasi ini saya seluruhnya membuat tombol navigasi ini itu di Canva ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat sekreatif mungkin, carilah logo-logo yang bersesuaian. Kemudian yang kedua, di sini juga ada file contoh mpi.story ya. Nah, karena saya menggunakan articulate storyline, ini Bapak Ibu bisa lakukan editing di aplikasi articulate storyline 3 ya. Oke, nah sebagai contoh Bapak Ibu, seperti apa saya menjalankan aplikasi tersebut ya. Nah, di sini sudah ada contoh mentahannya ya Bapak Ibu dari file articulate storyline atau project articulate storyline. Nah, saya buka kembali di sini. Oke. Jadi saya buka aplikasi articulate storyline. Bagi Bapak Ibu yang masih belum punya, masih ada waktu. Ini menurut saya sangat representatif, sangat mudah karena pengerjaannya persis dengan Bapak Ibu mengerjakan dengan PowerPoint ya. Oke, ini contoh MPI yang saya buat, yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menu-menu utama nanti di sini ada persis seperti PowerPoint ya Bapak Ibu. Nah, perlu kita ingat Bapak Ibu, pertama di sini saya membuat beberapa slide, kemudian saya menghubungkan slide itu dengan trigger ya, dengan pemicu gitu ya. Yang pertama ada bumper video, kemudian dari bumper video saya membuat dashboard sebagai awalan pendahuluan, dan setelah itu dari dashboard itu bisa ke belajar. Ini ada lanjutannya, belajar halaman pertama, belajar halaman kedua. Ya, kemudian setelah itu dari belajar nanti ke bermain halaman 1, bermain halaman 2. Baru berlatih Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah referensi dan yang terakhir ya Bu, ini referensi, dan yang terakhir adalah kreator, siapa yang membuat. Nah, prinsipnya di sini ada beberapa ya Bapak Ibu. Ada belajar, kemudian ada bermain, ada latih ya atau berlatih, referensi dan kreator. Nah, di bagian awal di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu eh, video ya. Ini di bagian slide awal ini saya menambahkan video caranya. Bapak Ibu tinggal klik insert di bagian insert, kemudian kita pilih video. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bisa melakukan insert video di slide yang pertama ya. Lakukan layout sehingga video itu menjadi full memenuhi satu slide ini. Nah, agar video itu tidak bisa di pause ya, ketika ditekan video itu tidak jeda tapi bisa langsung jalan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu jangan lupa tambahkan shape ya, tutupi video ini dengan shape. Nah, kemudian buatlah shape atau bentuk ini ya, ini contohnya ya Bapak Ibu, bentuk ini dengan transparan 100% sehingga videonya masih tetap sangat terlihat. Oke, gimana caranya untuk memberi pemicu? Jadi gini Bapak Ibu, ketika video ini berakhir maka kita akan menuju ke slide berikutnya. Nah, maka di bagian trigger ini Bapak Ibu saya lakukan edit ya. Aksinya seperti apa? Jadi di slide pertama itu nanti meloncat ke slide, nah next slide. Next slide ini adalah boleh Bapak Ibu arahkan ke dashboard, sama aja. Nah, seperti ini. Jadi ketika video, objek video, ya kan, timeline end, ketika berakhir dari objek video ini, aksinya apa? Jump to slide.
artinya melompat ke sebuah slide, yaitu slide dashboard. Klik OK. Sudah, kita ke dashboard yang kedua. Ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua, Bapak Ibu, nah di sini di bagian bawah saya membuat tombol navigasi ya, Bapak Ibu. Mungkin formatnya tidak saya turunkan sehingga tombolnya lebih kerasa kelihatan ya, Bapak Ibu di sini. Nah, tombol mulai belajar, kemudian ada menu, ada back, ada home. Ini sudah home ya, sudah halaman awal, makanya ini nggak aktif ya Bapak Ibu. Kemudian ada next. Kenapa kok next nggak bisa? Karena udah diwakili oleh tombol belajar ini. Nah, saya perlu mengingatkan Bapak Ibu bahwa di Articulate Storyline itu kita bisa memberi efek-efek ya. Contoh misalkan tombol belajar ini. Nah, tombol belajar ini bisa kita beri efek hover ya. Gimana Pak contohnya efek hover itu? Maka Bapak Ibu bisa pilih state di sini dan Bapak Ibu buat ya. Pertama lakukan edit, kemudian jangan lupa duplikat. Setelah diduplikat, maka nanti Bapak Ibu pilih hover ya. Nih. Jadi untuk hover itu ukurannya lebih besar. Nah, ini kalau saya klik Bapak Ibu, maka animasinya akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pahami. Itu efek hover. Pun demikian Bapak Ibu dengan tombol-tombol yang ada di sini. Nah, tombol menu, maka di setiap slide saya itu membuat satu layer, satu lapisan di atas slide ini ya. Lapisan di atasnya itu saya sebut namanya adalah sidebar. Nah, ini menjadi kurang menarik karena warna background dari sidebar ini ternyata sama ya dengan latar belakangnya ya. Oke, kita ini nih. Ini adalah shape. Oke, ini saya ubah warnanya Bapak Ibu. Karena saya menggunakan warna ungu, maka saya bisa menggunakan warna ungu lebih mudah mungkin. Sesuaikan lagi boleh di sini. Nah, ini sangat tergantung dari kreativitas Bapak Ibu sekalian ya. Mau dikreasikan seperti apa, monggo silakan. Nanti Bapak Ibu bisa membuat dengan yang lebih baik. Nah, intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya pilih ini mungkin. Nah, ini aja. Mana ya? Cukup bingung juga ya Bapak Ibu untuk memilih. Nah, ini saya udah klik OK. Oh, terlalu gelap ya Bapak Ibu. Oke, ini aja. Nah, ini udah cocok ya menurut saya. Nah, jadi ketika menu ini saya klik, maka muncul sidebar ini ya Bapak Ibu. Nah, terus kita beri tulisan menu, kemudian kita beri tombol close. Kalau tombol close ini artinya nanti sidebar ini akan tertutup ya. Jadi lapisan ini atau layer yang ada di atasnya ini nanti akan tertutup. Kita letakkan tombol-tombol dashboard, belajar, bermain, latihan, referensi, dan kreator ya. Oke, sebagai contoh Bapak Ibu, nah kita akan memberi trigger, kita kembali ke layer yang di bawah. Ini lapisan paling bawah yaitu slide dashboard ya. Nah, menu ini kalau diklik ya Bapak Ibu, maka seperti apa? Oke. Kita bisa Bapak Ibu, ini karena sudah ada isinya ya. Bapak Ibu bisa lakukan klik create new trigger. Nah, karena sudah ada triggernya, saya tinggal edit. Saya akan memberikan logikanya aja Bapak Ibu ya. Pada picture 9 atau pada menu ini, pada tombol menu, when user click, ketika kita ngeklik, maka layer sidebar ya itu munculkan, artinya show layer sidebar seperti itu. Ulangi, ketika tombol ini diklik, maka layer yang sidebar yang di atasnya, lapisan di atasnya itu show, artinya dimunculkan. Oke ya Bapak Ibu. Nah, oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jika preferensi ini sudah bisa sudah dilakukan gitu ya. Tadi udah menu sudah. Nah, sekarang kita mengelingkan tombol-tombol dari menu ini ya Bapak Ibu. Oke, dari dashboard yang pertama. Ini sudah ada ya dashboard. Oke, maka triggernya seperti apa? Jump to slide, melompat ke slide. Ke slide mana? Namanya aja dashboard, maka kita
bisa mengarahkan ke dashboard. Ya, ketika apa? Ketika diklik, when user klik OK. Nah, di sini yang belajar juga sama, Bapak Ibu. Kalau belajar saya klik, maka dia akan ke slide belajar. Ya, nih. Oke, lakukan cara yang sama untuk beberapa tombol yang berbeda, sehingga Bapak Ibu bisa, ini langsung Ctrl A gini ya, Bapak Ibu. Ctrl C, oke, atau saya copy. Ctrl A, saya copy, dan menu ini berlaku untuk semua slide. Nah, jadi bukan hanya slide dashboard. Ya, kita lakukan pengecekan. Setelah dashboard itu kemana gitu ya. Nih kita klik bermain. Nah, ini klik bermain ya Bapak Ibu. Oke, ini bermain di lapisan atasnya. Nah, ini masih warna putih abu-abu ya Bapak Ibu. Oke, ini saya Ctrl A dan saya delete gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya Ctrl V. Nah, jadi saya Ctrl V agar yang saya copy dari halaman dashboard itu bisa masuk di sini ya. Nah, kalau ngopi yang sudah ada triggernya Bapak Ibu, maka di sini juga sudah akan muncul triggernya kemana. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi sekali buat Bapak Ibu bisa mengcopy untuk sekian banyak slide. Jadi nggak ngasih trigger satu-satu. Oke, kita kembali ke slide utamanya yaitu belajar. Nah, Bapak Ibu di sini pada bagian belajar saya mengintegrasikan konten ya dengan H5P. Diisi apa Pak? Bukan teks, tapi saya insert dengan menggunakan web object. Nah, sehingga kalau saya klik 2 kali, saya lakukan edit ya, maka Bapak Ibu tinggal menautkan link saja, tautkan linknya di sini, kemudian Bapak Ibu tinggal atur lebar tampilan dari web ya, link tersebut nanti lebarnya selebar slide ini ya, kita atur. Oke, nah seperti itu. Nah, untuk tombol menu-menu ini Bapak Ibu sama, ketika ini diklik muncul layar ini. Nah, muncul layar ini. Ini close, ketika ini diklik maka tutup ya, hide ya. Tutup layar. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Nah, kita ke belajar lagi. Nah, untuk back ya berarti kan jump to slide kemana gitu. Kalau ini home jelas ke dashboard lagi. Kalau ini next nanti jump to slide berapa. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sangat mudah untuk kita lakukan Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui hasilnya Bapak Ibu bisa lakukan preview di sini. Lakukan sebuah preview sehingga Bapak Ibu bisa melihat ya bagian apa yang belum berfungsi dengan baik. Ya. Oke, jadi ini video bumper ya, pembukanya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi efek hover tadi itu ya Bapak Ibu, maka jangan lupa kalau ini saya arahkan, nah itu kan jadi kembang kempis gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang lain juga bisa kita beri efek hover. Tuh, dia berubah warna. Oke, jadi efek hover di sini nanti Bapak Ibu bisa memainkan ya. Kita klik menu, maka di sini muncul menu dashboard, belajar, bermain, latihan, referensi, dan kreator. Kita close lagi, nah, layarnya tutup. Oke, kita mulai belajar Bapak Ibu. Nah, ini adalah objek H5P yang tadi saya tunjukkan, tinggal insert linknya aja gitu ya. Nah, ini tidak bisa berjalan karena dalam mode preview. Bisa berjalan kalau ini sudah dipublish. Oke, kita lakukan preferensi lagi saat kita mau melakukan publish. Nah, Bapak Ibu ada baiknya karena ini MPI ya, kita atur ya. Jadi MPI ini nanti mau diatur seperti apa. Oke, biasanya ini kesukaan saya aja sih Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh niru, boleh enggak gitu ya. Saya sukanya tuh landscape only. Tujuannya apa? Supaya MPI ini benar-benar bisa full ya di layar smartphone, kemudian bisa full terlihat di layar laptop. Karena di situ modelnya landscape. Ya, kalau potret nanti ada bagian space yang kosong di atasnya. Oke, setelah itu kita ini di tablet ya.
landscape only semua, dan saya klik OK. Oke, saya close dulu. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai ya di sini Bapak Ibu membuat tombol ya. Kalau saya lihat kan kalau di Canva itu kan navigasinya ada dua, ada atas dan ada yang dibuat sendiri. Nah, ini kita buat sendiri. Nah, supaya tidak ada tombol di luar tombol yang kita buat, maka Bapak Ibu jangan centang seluruhnya yang ada di sini. Ini jangan dicentang. Nah, jadi tombol-tombol ini adalah tombol bawaan dari Articulate Storyline. Nah, kita kan sudah buat tombol sendiri, jadi lebih dinamis, lebih bagus untuk dilihat. Ini sebelum publish ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah berjalan dengan sempurna menurut saya. Kemudian kita di bagian player ya, Bapak Ibu. Pemutar dari HTML-nya ini kita buat seperti apa. Nah, kita juga jangan centang seluruhnya di sini supaya yang tampil itu hanya project kita. Jadi tidak ada teks lain di luar project kita. Itu contoh nih, misalkan saya nambah menu nih, saya centang ya. Maka di sini kan nggak bagus Bapak Ibu. Sudah saya buat menu dengan tombol, ternyata ada menu lagi di luar. Nah, ini kan kurang menarik. Nah, ini tidak saya centang. Kasarannya seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan tindak lanjut lagi, klik other. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lakukan ya player size ya. Jadi playernya itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa scale player to fill untuk mengisi fill browser window, atau mungkin lock player at optimize. Ya, mungkin fill aja nggak apa-apa. Kemudian ini juga fill screen gini. Nah, ketika restart gimana? Bisa ngeresume atau never. Ya, jadi kalau ngerestart, klik lagi ya mulai lagi dari awal gitu. Ini yang saya lakukan ya. Jangan lupa klik OK. Dan Bapak Ibu sekarang silahkan lakukan publish. Beri title yang menarik. Titelnya mungkin bisa disesuaikan. Ini tentang buah-buahan ya. Oke. Nah, ini deskripsinya bisa sama. Nah, Bapak Ibu di sini bisa pilih ya. Ini apa ya? Oh, ini standar ininya ya Bapak Ibu. Kalau ada kualitas videonya bisa ditingkatkan lagi. Oke, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini saya simpan dalam bentuk web. Jadi modelnya nanti HTML, dan sekarang kita lakukan publish. Ya. Nah, Bapak Ibu tipsnya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan objek, bukan objek, tapi suara, video, latar belakang ya. Video gitu ya Bapak Ibu. Nah, bukan video, maaf, musik maksud saya. Aduh, belepotan ya. Bisa tambahkan musik gitu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu cari tutorialnya di YouTube. Saya rasa itu cukup banyak. Nah, jadi saya hanya bisa berbagi ide, Bapak Ibu kembangkan, tiru dan amati. Nah, saya harapkan Bapak Ibu tidak membuat sama dengan yang saya buat, tapi bisa membuat jauh lebih bagus lagi. Oke, kita klik open Bapak Ibu. Nah, filenya itu adalah ini ya Bapak Ibu. Ada baiknya Bapak Ibu klik rename ya. Untuk story itu kita ubah jadi index. Tujuannya biar kita hosting nanti ya, atau kita upload di hosting, itu otomatis bisa langsung jalan gitu tanpa harus ketik story.html ya. Klik aja ini 2 kali, maka hasilnya seperti apa. Ya, kita mulai belajar. Nah, di sini sudah ada materinya, Bapak Ibu. Saya ngambil dari link H5P, jadi linknya yang saya embedkan ya. Saya insertkan, kemudian di sini ada tombol next, ada home, ada back, dan ada menu. Nah, kita klik menu. Nah, itu kita mulai bermain. Oke, kita menu lagi. Kita bermain lagi misalkan. Ya, sini. Nah, ini saya salah ngasih ini ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat tuh. Ini dashboard, ini belajar. Nah, ketika saya bermain, ternyata jadi dashboard. Nah, jadi ini kita lakukan ya Bapak Ibu. Ini finishing akhir ya. Maka
kita bisa melakukan preferensi. Nah, saya kembali lagi ke sini. Oke, kita klik lagi di bagian dashboard, kemudian di bagian sidebar. Nah, kemudian di bagian bermain ya Bapak Ibu, kita lihat di street. Nah, kita klik. Nah, tuh coba kita lihat ya. Nah, ternyata ini berbeda ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya kalau mainkan gini, tombolnya ini berbeda. Oke, maka yang perlu diperbaiki adalah yang hover ya. Nah, efek hover ini Bapak Ibu, oke, kita lakukan edit di bagian hovernya ya Bapak Ibu. Klik yang hover di sini. Maka ini bisa kita lakukan change atau replace picture. Kemudian kita ubah, kita cari tadi ya linknya, gambarnya Bapak Ibu. Nah, kita cari yang namanya bermain. Nah, ini bermain ya, tapi yang berwarna ungu. Nah, kita klik open. Nah, ini sudah bermain dan kita lakukan down editing. Kita coba klik lagi. Nah, oke, ini sudah sempurna Bapak Ibu. Jangan lupa klik save dan lakukan publish lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat mencoba. Masih banyak waktu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saran saya jangan terburu-buru, maksimalkan sehingga Bapak Ibu benar-benar merasa puas dengan kegiatan pembatik ini, bahwa memang betul-betul membawa kita bertransformasi ya, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar jangkauan Bapak Ibu sebelumnya dan banyak melakukan inovasi-inovasi. Sekian dari saya. Untuk link ya, link aset dan seterusnya saya taruh di deskripsi video ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ditunggu tutorial berikutnya.